Halo semuanya, baru-baru ini ada sebuah putusan besar dari Mahkamah Konstitusi yang bisa dibilang benar-benar mengubah total peta tata kelola kesehatan di Indonesia. Nah, mari kita bedah bareng-bareng apa sih artinya ini buat kita semua. Oke, coba kita mulai dari sini deh. Coba pikirin, siapa sih yang seharusnya berhak mengatur standar dokter atau perawat yang menangani Anda dan keluarga Anda? Nah, ini bukan sekedar isu hukum yang rumit ya. Ini soal kita semua. Dan putusan Mahkamah Konstitusi yang baru ini, wah ternyata jawabannya beda banget dari yang kita tahu selama ini. Oke, jadi begini alur pembahasan kita kali ini. Pertama, kita pahami dulu inti putusannya. Terus kita bongkar 4 pasal penting yang berubah total. Habis itu kita bahas soal deadline-nya yang ternyata super ketat. Dan terakhir, kita lihat gambaran besarnya. Apa sih implikasinya? Baik, kita masuk bagian pertama ya, soal inti putusan Mahkamah Konstitusi. Nah ini nih, fondasi dari semua perubahan yang bakal kita omongin. Jadi intinya ada 3 poin kunci. Pertama, beberapa pasal di Undang-Undang Kesehatan statusnya jadi inkonstitusional bersyarat. Kedua, dampaknya itu fokus ke 4 pasal fundamental. Dan yang ketiga, ini nih yang bikin deg-degan. Pemerintah cuma dikasih waktu 1 tahun. Beneran cuma 1 tahun buat merombak semuanya. Nah, tadi kan ada istilah inkonstitusional bersyarat. Apaan tuh? Gampangnya gini. Aturan yang lama itu nggak serta-merta dihapus, tapi cara baca dan cara menjalankannya harus diubah total, harus mengikuti tafsir baru dari mahkamah. Jadi ini bukan dihapus ya, tapi dimaknai ulang secara mendalam. Oke, sekarang kita masuk ke jantung perubahannya. Yuk kita bedah satu persatu 4 pasal yang dirombak ini. Kita bandingkan deh sebelum dan sesudahnya kayak apa. Perubahan besar yang pertama ini soal independensi konsil. Anggap saja konsil ini tuh wasitnya di dunia medis. Tugasnya memastikan semua dokter dan tenaga kesehatan kerja sesuai standar. Jadi, independensi si wasit ini ya krusial banget kan? Nah, lihat deh perubahannya. Dulu, konsil ini lapornya ke Kementerian Kesehatan. Sekarang, langsung ke Presiden. Ini bukan geser biasa loh, ini langkah besar buat memisahkan fungsi pengawas dari kementerian. Tujuannya? Jelas, biar independensinya makin kuat, nggak gampang diintervensi. Oke, lanjut yang kedua. Ini soal siapa sih wakil pemerintah yang duduk di dalam konsil. Kedengarannya mungkin teknis banget ya, tapi percayalah, dampaknya ini strategis sekali. Jadi, gini, dulu itu wakil pemerintah di konsil cuma dari Kemenkes. Kata MK, nggak cukup. Sekarang, wajib ada juga perwakilan dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Tujuannya, biar nyambung, biar ada jembatan antara dunia praktik di rumah sakit dan dunia kampus yang mencetak calon-calon dokter. Berikutnya, perubahan ketiga. Nah, ini tentang siapa yang punya wewenang buat bikin aturan main untuk para tenaga medis. Siapa yang berhak menyusun standar profesi mereka. Nah, di sini nih peran organisasi profesi jadi kuat banget. Dulu mereka bisa saja tidak dilibatkan. Sekarang MK bilang wajib dilibatkan secara substansial. Wajib. Peran menteri pun dipertegas. Sekarang lebih ke administrasi aja. Nggak bisa lagi ikut campur soal isi standarnya. Beda banget kan? Dan yang terakhir nomor 4. Ini mungkin perubahan yang paling gede, paling struktural. Yaitu mandat untuk membentuk satu wadah tunggal bagi semua organisasi profesi. Jadi, kalau dulu kan banyak banget tuh organisasi profesi, jadi kesannya terpecah-pecah. Nah sekarang, Mahkamah kasih perintah tegas. Harus ada satu rumah besar profesi. Tujuannya apa? Ya biar semua kumpul di bawah satu atap. Biar nggak ada lagi perpecahan dan biar lebih solid. Oke, perubahannya jelas ya, gede banget dan mendasar. Tapi, pertanyaannya, kapan ini semua harus jadi? Nah disinilah ceritanya jadi makin seru. Kita ngomongin soal balapan sama waktu. Lihat deh timeline ini, betapa gentingnya situasi. Sejak putusan dibacakan, arlojinya langsung jalan. Tik-tok. Pemerintah, lewat Menteri Koordinator, cuma punya waktu setahun buat ngebangun rumah besar ini. Coba bayangin, menyatukan begitu banyak profesional dalam satu wadah baru, hanya dalam 12 bulan. Dan ini bukan main-main, risikonya gede banget. Ini peringatan keras langsung dari pertimbangan mahkamah. Kalau dalam setahun, rumah besar ini gagal terbentuk, akibatnya bisa fatal. Indonesia bisa mengalami yang namanya kekosongan regulasi. Itu situasi yang bahaya banget dan penuh ketidakpastian hukum. Oke, kita sudah lihat detail-detailnya.
Sekarang coba kita zoom out sedikit yuk, kita lihat gambaran besarnya. Sebenarnya, apa sih arti strategis dari semua perubahan ini? Intinya, putusan ini seolah membangun ulang fondasi tata kelola kesehatan kita di atas 4 pilar baru. Secara struktural, konsil jadi lebih independen. Secara akademis, dunia pendidikan dilibatkan. Secara fungsional, organisasi profesi dapat peran penting lagi. Dan secara organisasional, semua disatukan dalam satu rumah. Pada akhirnya, ini tuh lebih dari sekedar perbaikan hukum ya. Ini benar-benar penanda dimulainya era baru bagi profesi kesehatan di Indonesia. Sebuah era yang menjanjikan independensi yang lebih kuat dan persatuan yang lebih solid. Sekarang, bolanya ada di tangan pemerintah. Merekalah yang harus mengeksekusi mandat besar ini. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar buat kita semua. Perintah mahkamah sudah jelas, visinya juga besar. Tapi mampukah rumah besar ini benar-benar dibangun tepat waktu dalam setahun? Dan yang lebih penting lagi, apakah hasilnya nanti akan sesuai dengan harapan kita untuk tata kelola kesehatan yang lebih baik? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.